Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andrina Damayanti, NIM 19.23.021517, Prodi PGSD kelompok 2 semester 5, mata kuliah landasan pendidikan DSD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 2, yaitu tentang hakikat manusia dan pendidikan. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas pengertian tentang hakikat manusia. Nah, hakikat manusia merupakan objek salah satu atau metafisika, yaitu antropologi atau filsafat antropologi. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia, berkenaan dengan prinsip adanya free space di air manusia. Nah, aspek hakikat manusia meliputi asal-usulnya, struktur metafisika, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Nah, manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar kelima hal ini jelas aku dan kita pahami dalam filsafat ini didukung oleh argumen kosmologi. Sedangkan secara faktual terbukti dengan adanya fenomena kemakhluktuhanan yang dialami manusia. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tien, salsal, dan suala. Yang kedua, di sini ada manusia sebagai kesatuan badan roh. Nah, para filsuf berpendapat yang berkenan tentang struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk individu. Nah, sebagaimana yang kita alami bahwa manusia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Nah, kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualisme manusia sebagai individu atau pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia sebagai individu. Manusia adalah suatu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Yaitu yang keempat, sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dalam hidup bersamaan dengan semuanya bermasyarakat, setiap individu menepati kedudukan status tertentu. Nah, di samping itu setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Nah, mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Yang kelima yaitu di sini ada manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah,
Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Nah, kebudayaan ini bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut suatu yang nampak dalam bidang ekstensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaan. Yang keenam yaitu di sini ada manusia sebagai makhluk asusila. Nah, menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek keasusilaan karena pada manusia terhadap resiko praktis yang memberikan perintah untuk pemerintah mutlak atau categorical imperative. Nah, contohnya jika meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Nah, aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik ekstensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan berperilaku. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Nah, hakikat ini sangat kompleks. Ada beberapa hakikat pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan adalah proses seumur hidup. Pendidikan adalah proses seumur hidup karena setiap tahap kehidupan seseorang akan memperoleh pengalaman yang berarti bisa menjadi pelajaran penting untuk pendidikan dirinya. Yang kedua yaitu ada pendidikan adalah proses yang sistematis berdasarkan pada aktivitas yang ada di lembaga. Makna pendidikan akan terregulasi dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu pendidikan adalah perkembangan individu dan masyarakat. Maksudnya di sini adalah kekuasaan untuk pengembangan sosial yang membawa perbaikan setiap aspek masyarakat. Nah, pendidikan adalah transformasi perilaku. Nah, perilaku manusia akan bisa diubah dan diangkat melalui proses pendidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan adalah pelatihan dan pembelajaran indera, pikiran, perilaku, dan aktivitas manusia dan keterampilan yang akan diasah dengan cara yang baik dan benar sehingga bisa bermanfaat dan menjawab segala masalah yang ada di sosial atau masyarakat. Nah, pendidikan adalah arahan instruksi. Nah, pendidikan akan menginstruksi dan mengarahkan manusia sebagai manusia biasa memberdayakan dirinya semaksimal mungkin dan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu pendidikanlah adalah hidup. Makna hidup akan berkurang dan bahkan tidak ada artinya tanpa pendidikan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan rekonstruksi berkelanjutan dari pengalaman berdasarkan definisi John Dewey. Nah, pendidikan ini adalah rekonstruksi secara berkesinambungan untuk mengubah pengalaman menuju cara yang diinginkan secara sosial. Yang terakhir ada pendidikan adalah kekuatan dan nilai dalam diri manusia. Dengan begitu manusia berhak menjadi guru tertinggi di bumi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara manusia dan pendidikan. Nah, manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lainnya dalam kehidupannya. Nah, bahwa untuk mengolah akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bahwa menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang fungsi bagi manusia. Fungsi ada beberapa bagi manusia. Yang pertama, fungsi sosialisasi, yang kedua fungsi kontrol sosial, yang ketiga fungsi pelestarian budaya masyarakat, yang keempat fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, yang kelima fungsi pendidikan dan perubahan sosial, yang keenam fungsi sekolah dalam masyarakat. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.